Angkatan Udara Rusia melaporkan telah berhasil menghancurkan 3 gudang amunisi. Sementara dalam gudang amunisi ini berisi radar dan peluncur S-300 milik militer Ukraina. Dilaporkan gudang amunisi itu berada di DPR dan wilayah Kherson. Hal tersebut pun telah dibenarkan oleh Kementerian Pertahanan Rusia pada Jumat 6 Desember 2023. Selain itu, pos komando Brigade Lintas Udara ke-95 militer Ukraina di kawasan Krasin Liman di DPR juga ikut dihantam oleh pasukan Rusia. Secara total, Rusia berhasil menghancurkan 65 unit artileri dalam posisi tembak, tenaga kerja, dan peralatan militer Ukraina. Bahkan Kementerian Pertahanan Rusia mengklaim mereka menghancurkan artileri dan gudang amunisi Ukraina setiap harinya. Rusia kerap menggunakan penerbangan operasional taktis dan pasukan rudal untuk memporak-porandakan Ukraina. Kementerian Pertahanan Federasi Rusia mengklarifikasi bahwa data tersebut dibenarkan pada pukul 11 waktu Moskow pada 6 Januari 2023. Waktu tersebut terjadi sebelum gencatan senjata diberlakukan. Diketahui Presiden Rusia Vladimir Putin memerintahkan Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu untuk melakukan gencatan senjata di Ukraina. Gencatan senjata itu dilakukan karena sebentar lagi umat Kristen Ortodok di Rusia merayakan Natal yang jatuh pada tanggal 7 Januari 2023. Dalam pernyataannya, Kremlin menyebut pasukan Rusia harus berhenti menyerang mulai pukul 12 tanggal 6 Januari hingga pukul 24 tanggal 7 Januari. Perintah gencatan senjata itu muncul setelah pemimpin gereja Ortodok Rusia memohon adanya gencatan senjata pada hari Natal. Putin juga meminta pihak Ukraina untuk menyatakan gencatan senjata dan mengizinkan warganya menghadiri kebaktian Natal. Sejak Putin melancarkan invasi ke Ukraina bulan Februari 2022 silam, pengaruh gereja Ortodok di Ukraina telah berkurang. Beberapa warga Ukraina bahkan dilaporkan lebih memilih merayakan Natal tanggal 25 Desember. Natal di Rusia jatuh pada tanggal berbeda lantaran gereja Ortodok masih menggunakan kalender Julian. Uskup Agung Kiril membenarkan tindakan Rusia menginvasi Ukraina atas dasar keagamaan dan ideologi. Namun menjelang Natal, ia dan gereja Ortodok memohon adanya gencatan senjata. Sejak awal invasi, Kiril mengatakan Rusia merupakan negara yang mencintai perdamaian dan Rusia tidak terlibat dalam kampanye militer. Kemudian pada bulan Juli 2022, Kepala Gereja Ortodok Rusia Patriana Kiril mengklaim Rusia diserang karena adanya rasa iri, dengki, dan jengkel. Menurut Kiril, serangan tersebut muncul karena Rusia berbeda. Pemimpin gereja Ortodok itu juga mengeluarkan sejumlah pernyataan yang mendukung perang di Ukraina. Ketika Putin memperlakukan kebijakan mobilisasi parsial, terdapat ratusan ribu warga Rusia yang memilih kabur ke luar negeri. Kemudian Kiril meminta warga Rusia untuk tidak takut mati atas perang dengan Ukraina. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.